Gas, ya. Masih ya. Abang kemarin Udah gregetan kayaknya. ulang tahun anaknya Paula, Baim dan Paula. Kemarin kan pas preskon Baim sempat bilang katanya komunikasi sama Paula tetap jalan untuk soal anak. Cuma kan kemarin Paula sendiri sempat kaget karena Kenzo ada di rumah. Ini kan artinya komunikasi soal anak belum berjalan sesuai yang di preskon kemarin. Gimana Bang? Kalau itu ke Baim aja nanyanya, karena saya tidak masuk kepada proses bagaimana cara merayakan anak ulang tahun. Jadi kalau Anda tanya teknis merayakannya, nanti saya coba tanya Baim. Memang hari ini saya mau ke sana. Nanti malam saya bilang ini ada pertanyaan dari wartawan. Itu aja saya tanyakan ke Baim. Baim, kenapa ada kejadian kemarin? Nanti jawabannya kita ketemu lagi. Nah, kalau persiapannya Baim kan kemarin juga sempat Kalau- terlihat sedih bener Bang ketika dia mengungkapkan Kalau perasaan itu. jadi gini, jadi peristiwa itu kenapa dia muncul? Sebetulnya ini 1 tahun, habis itu puncaknya di bulan April, seingat saya. April 2024. Ya. Itu puncak sekali, jadi puncak sekali dan dia diem, dia dibilang begini, dia tidak membantah. Anda harus tahu, di saat seseorang sabar, jadi sabar ini bisa semua orang yang sabar. Tatkala seseorang yang sabar, batas kesabarannya sudah berakhir, ya seperti ini kejadiannya. Jadi dia selesaikan masalah itu langsung daftarkan ke pengadilan. Inilah tatkala seseorang yang selama ini sabar, diam, nah marahnya seperti itu. Nah, pada saat kemarin dia mengungkapkan, itu adalah bentuk daripada selama ini saya diam, ini yang terjadi sebenarnya. Artinya dia ingin mengungkapkan kepada masyarakat, ini yang terjadi. Jadi kalau misalnya itu menjadi sesuatu yang saya harapkan, hal-hal yang negatif kan tidak perlu kita benarkan, kan gitu ceritanya. Jadi yang saya tahu, yang harus kita benarkan, yang harus kita tiru ada hal-hal yang positif. Itu kan begitu teorinya, tapi dia sudah menyampaikan dengan keberanian dia, itu luar biasa sekali. Karena sebetulnya yang ingin mengungkapkan itu adalah memang Baim sendiri. Bagi Baim, saatnya saya buka kebenaran. Jadi yang selama ini saya diam Bang, yang selama ini apapun yang dibilang tentang diri saya tidak membantah. Di saat saya marah saya teruskan ke pengadilan dan saya sampaikan, itulah Baim Wong yang ingin menyelesaikan permasalahannya yang diam selama ini, seperti itu. Nah, kalau diketahui Abang sendiri, Baim untuk menguatkan dirinya berbicara di depan umum tentang masalah ini seperti apa? Itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi saya berkomunikasi sama dia itu tanggal 29 September, posisi saya ada di Surabaya, dia telepon, Bang, saya Baim Wong. Saya bilang, ya, kenapa Baim? Saya minta ada begini, ada cerita. Saya bilang, tolong apa yang kau sampaikan secara datamu mana, apa yang kamu sampaikan. Saya bilang, saya insya Allah pulang, karena saya hanya PP ke Surabaya, berangkat pagi, ada persoalan di Bea Cukai. Saya harus balik lagi nanti malam, saya bilang. Kalau memang ada waktu, saya nyampe di Halim itu sekitar jam 5. Saya nanti dari Halim langsung kita ketemu. Saya ingin tahu apa yang menjadi dasar cerita kamu dan apa yang kamu inginkan. Itu kejadian 29. Jadi saya ketemu, ngobrol, banyak orang ternyata di situ. Karena pada saat kita bicara itu bukan hanya Baim yang bicara dengan saya, tapi dia sudah ada beberapa orang yang tidak lain adalah saksi-saksi fakta yang bercerita. Sekaligus ada juga keluarganya. Kejadian November 2023 disampaikan, kejadian April disampaikan, dan seterusnya. Nah, dasar itu, terus apa keinginanmu? Bang, ini jalan keluarnya emang saya akhiri. Karena kalau diteruskan, ini menjadi penderitaan yang berkepanjangan buat diri saya maupun kepada diri orang lain, termohon. Dia bilang begitu. Ya sudah, kalau memang keinginanmu seperti ini, akan saya ajukan permohonannya. Jadi kira-kira saya besoknya saya siapkan semua dokumen, saya siapkan permohonannya, saya diskusi lagi sama dia. Akhirnya dia bawa data-data
yang memang datanya itu adalah bentuk-bentuk percakapan, sehingga itu kita masukkan adanya dugaan pihak ketiga dalam kemelut rumah tangganya. Seperti itu saja yang dia sampaikan, saya sampaikan, dan itu sebetulnya di dalam permohonan kami yang 20 halaman, ya, banyaknya 20 halaman dengan item 26 item. Ya, jadi 26 item peristiwa yang kita ceritakan. Dia memang menginginkan perceraian, ya. Satu, dia menginginkan hak asuh anak. Apa yang terjadi dan lain semuanya itu semuanya udah terurai di dalam permohonan tersebut. Termasuk oknum yang diduga menjadi pemicu permasalahan ini. Itu ada di dalam permohonan. Bang, Baim sendiri kan minta hak asuh ya, artinya dari hak asuh ini maksudnya nggak ada komunikasi yang baik soal anak gitu di antara keduanya. Nah itu jadi poin di dalam gugatan itu juga nggak, Bang? Saya untuk Jadi gini, bahas anak gitu. mungkin sekaligus saya memberikan penjelasan ya, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk anak itu dalam proses terjadi sesuatu perselisihan rumah tangga yang pada akhirnya terjadinya perceraian, maka yang dipentingkan, yang didahulukan itu adalah kepentingan anak. Jadi apa yang terbaik buat anak itu yang didahulukan. Jadi sudah tidak lagi kepada siapa yang lebih berhak antara ibu dan ayah, tapi apa yang membuat anak itu nyaman, apa yang terbaik buat anak itu yang akan diputuskan. Nah, jika melihat ini, maka kita track kembali ke belakang. Bagaimana anak ini di dalam rumah? Bagaimana anak ini berkomunikasi dengan keluarga? Bagaimana anak ini manakala datang ayahnya, bagaimana datang ibunya? Itu adalah bagian dari peristiwa nanti yang kami ajukan ke pengadilan. Karena berdasarkan apa yang terbaik buat anak itu yang didahulukan. Jadi itu yang terpenting. Jadi kita nggak fokus kepada siapa yang salah, siapa yang benar, tapi apa sih yang terbaik buat anak manakala terjadi sebuah rumah tangga dalam proses perceraian seperti itu. Banyak yang menyayangkan bahwa ini kan aib rumah tangga. Aib rumah tangga akhirnya bukannya secara baik-baik gugat, terus ini dibongkar. Gimana? Ini bukan membongkar, Pak. Ini menyampaikan kebenaran. Ya, jadi bahasanya dia ini kebenaran, Bang, harus saya sampaikan. Jadi ini bukan persoalan membongkar atau tidak membongkar, karena prinsip kita tidak boleh selalu membenarkan hal-hal yang salah dengan cara menutupi hal-hal yang salah itu. Manakala hal-hal yang salah itu kita tutupi, sama saja kita membenarkan sebuah kesalahan. Nah, kalau kita sudah ikut terlibat dalam membenarkan sebuah kesalahan, maka kita bagian dari kesalahan itu sendiri. Jadi itu bahasanya saya bilang, kalau memang kau ingin mengungkap kebenaran, ungkapkan. Karena kita tidak boleh terus-menerus selalu menutupi sebuah kesalahan, sehingga kesalahan itu menjadi sebuah kebenaran. Membenarkan kesalahan itu dengan cara menutupi itu adalah hal yang tidak baik. Bukan. Karena ada riwayatnya kenapa dia membuka. Anda balik ke belakang, apa yang dilakukan oleh termohon tersebut sebelumnya. Misalnya dia menyampaikan apa, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi bukan bongkar-membongkar, tapi di saatnya seorang laki-laki ingin mengungkapkan kebenaran. Sehingga bagi saya, kita tidak boleh terus-menerus menutup sebuah kesalahan dengan cara membenarkan kesalahan itu. Caranya membenarkan bagaimana? Kita tutupi kesalahan itu. Tidak boleh. Bukan supaya tahu bahwa ada sebuah kesalahan. Kesalahan tidak bisa kita benarkan, tidak bisa kita belok-belokkan. Karena itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya.
Bang, sebelum preskon kemarin kan ada salah satu lawyer yang bilang jangan membuat opini yang macam-macam gitu bang. Nah, tapi di preskon membahas soal pengkhianatan dan juga ada dugaan orang ketiga. Berarti dugaan orang ketiga ini abang sendiri sudah melihat faktanya, datanya dan membenarkan atau gimana bang? Saya tidak akan menanggapi apa yang ada di dalam gugatan. Saya tadi menceritakan kepada Anda bahwa permohonan itu tebalnya 20 halaman, itemnya 26 item. Bayangin, dari 26 item apa yang Anda tanyakan ada di sana semua. Kalau Anda ingin tahu, Anda cari permohonannya di pengadilan. Bang, ini kan juga soal tadi, maksudnya dari Bayi Mas sendiri juga bilang kalau ada pihak ketiga dari sisi perempuan dan sisi laki-laki, dari laki-lakinya gitu. Bayi sendiri ngasih ke abang itu dari bukti apa bang? Chat atau seperti apa mungkin bang? Saya nggak boleh jawab karena Anda masuk kepada pokok permasalahan dan itu masuk dalam bukti. Bukti kalau saya ungkapkan sekarang berarti saya mendahului proses persidangan. Yang jelas apa yang disampaikan Mbak Im Wong, saya memanggil Mbak PO, namanya Muhammad Ibrahim, apa yang disampaikan itulah apa yang ada di dalam hati dia. Dengan hal yang dikata ini sangat berat saya sampaikan karena berat untuk menyampaikan sesuatu, tapi saya katakan kembali kita tidak boleh terus-menerus membenarkan sebuah kesalahan dengan cara menutupi kesalahan. Ya, itu saja. Bang, seberapa yakin kan ada nih salah satu artis juga dia mengajukan talak cerai juga bang, tapi ditolak. Abang sendiri seberapa yakin bang ketika mengajukan ini akan sampai putus? Kan Insya Allah kita kan tidak boleh mendahului. Tapi begini, memang banyak mungkin masyarakat kalau saya berbicara seperti itu ada perkembangan yang mungkin banyak orang tidak memahami. Mahkamah Agung itu telah mengeluarkan surat edaran. Ya. Jadi surat edaran khusus kepada persoalan perceraian. Jadi manakala terjadi perceraian disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, itu disyaratkan. Ada syarat-syarat khusus. Syarat khususnya itu harus pisah tempat tinggal 6 bulan. Baru bisa mengajukan. Nah, apabila ini tidak terpenuhi, pasti gugatannya tidak dapat diterima. Karena itu dalam rangka untuk mencoba menyelesaikan permasalahan, jangan sedikit-sedikit orang mengajukan perceraian. Jadi jangan sampai ada sedikit problem, ajukan cerai. Tapi coba kalau memang betul Anda sudah tidak mampu lagi Anda selesaikan. Dalam waktu 6 bulan Anda memang betul-betul sudah tidak mampu saling berbaik lagi, ya sudah jalan keluarnya ajukan perceraian. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa case per case. Tapi memang ada syarat khusus yang banyak orang tidak paham. Syarat khusus itu dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Jadi syarat yang pertama harus pisah tempat tinggal itu 6 bulan kalau memang ada. Ada lagi disyaratkan 12 bulan kalau memang ada problem lagi. Jadi saya nggak perlu sampaikan secara mendetail. Yang jelas itu yang menjadi pegangan seluruh pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Jadi pengadilan agama itu terkait dengan perceraian antara umat Islam dengan umat Islam itu di pengadilan agama. Kalau perceraian antara non-muslim maka itu harus di pengadilan negeri. Syaratnya sama. Karena surat edaran Mahkamah Agung itu berlaku untuk seluruh proses yang ada di semua pengadilan baik agama maupun pengadilan negeri seperti itu. Bang, Baik. 23. Sidangnya insya Allah 23. Tapi nanti saya akan lihat lagi, kan pasti dapat panggilan. Dan Bayi Wong akan datang. Saya minta dia hadir. Jadi gini, pertanyaannya akan saya carikan dasar hukum. Jadi bukan persoalan. Jadi dasar hukumnya di dalam proses bukan hanya perceraian, tapi di dalam proses-proses perkara perdata yang lainnya. Ini perdata ya. Jadi perdata itu terdiri dari perdata harta benda, jadi yang terkait dengan manifestasi dan sebagainya dan perbuatan melawan hukum. Ada juga kasus perdata terkait dengan masalah keluarga. Jadi di dalam surat edaran Mahkamah Agung, apabila terjadi proses hukum
di pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama dengan perkara apa saja, diwajibkan datang untuk dimediasikan dalam waktu 1 bulan. Jadi kalau 1 bulan damai, dibuatkan berita acara perdamaian, perkara dicabut. Tapi kalau tidak bisa didamaikan, dibuatkan berita acara bahwa mediasi gagal, maka proses terus berlanjut. Tanya baik, karena saya bukan yang berperkara, saya pengacara orang yang berperkara. Nah, bukan saya tidak pernah mau mengajukan cerai. Abang, waktu Baim Tidak mau cerai. waktu Baim ngajuin cerai, katanya temennya Paula ini sempat nelpon Paula dan mendengar aja gitu di telepon kalau Paula sama Baim lagi ketawa-tawa sama anaknya juga. Nah, mungkin menurut abang gimana? Ada tanggapan itu? Misalnya Kapan? mereka masih Ya, hubungannya masih harmonis lah bang. infonya sih Kapan? pas hari ketika ngajuin gugat. Kapan itu? Saya ada di sana kok, Anda ada di sana Tanggal kok. 7 berarti. Kapan? Karena saya sejak 29 itu hampir tiap hari berdiskusi masalah ini. Karena tidak mudah Muhammad Ibrahim mengambil sikap. Ini membutuhkan pemikiran yang panjang dan tidak sendiri dia. Bayangin, Baim Wong itu tidak sendiri mengambil keputusan ini. Dia diskusi sama kakak, dia diskusi sama orang tuanya, sama ayahnya. Dan dia bilang kalau emang itu yang terbaik, bismillah, laksanakan. Karena kita tidak boleh selalu menyebabkan kita menderita. Jadi kita tidak boleh terus-menerus mengakibatkan diri kita menderita. Jadi manakala sebuah rumah tangga sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, itu kalau terus-menerus dipertahankan, itu akan menjadikan penderitaan yang berkepanjangan buat kedua belah pihak. Jalan keluarnya akhiri. Karena mengakhiri sebuah itu bukan hal yang dilarang, dibenarkan dengan proses adanya di pengadilan. Jadi tidak ada hal yang dilanggar. Abang, artinya dari tanggal 29 September sampai hari ini gitu ya, maksudnya momen Paula sama Baim bersama anaknya dan maksudnya ada momen ketawa-tawa itu mungkin abang sendiri? Saya nggak tahu ada ketawa-ketawa. Yang gua tahu adanya sih ribut. Nggak ada yang ketawa-ketawa. Jadi kalau Anda mungkin tanya di sana, jangan tanya ke saya supaya tidak terjadi fitnah dan Anda tanya di situ kan ada security. Apa yang terjadi kira-kira berapa hari yang lalu. Saya kasih clue-nya saja. Apa yang terjadi kira-kira hari apa di situ. Nah, nanti Anda jawaban pertanyaan Anda terjawab gitu. Tapi kalau sama saya nggak bisa jawab karena saya tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat. Tapi kalau misalnya Anda tanya ini apa yang terjadi tanggal 7, tanggal 8. Anda tanya tuh di security di sana. Ada kejadian. Tapi saya tidak boleh sampaikan. Pak, sejauh ini sudah ada obrolan sama Baim Wong soal persiapan persidangan dong, mungkin dari segi mental. Dia udah siap. Karena untuk memutuskan ini itu memakan waktu dari November 2023 terus puncaknya April 2024 ya. Dan memuncak kemarin ada didaftarkan di pengadilan. Artinya secara lahir batin sudah siap. Yang kedua, dia sebelum memutuskan ngambil sikap, dia juga meminta pendapat saudara-saudaranya. Terutama dia minta pendapat itu ayahnya. Ayahnya diajak diskusi. Panjang ini Pak. Jadi walaupun saya ketemu, saya tidak langsung mengajukan permohonan. Memakan waktu 1 minggu. Baru ada keputusan saya ajukan. Jadi diskusi aja. Jadi dia diskusi. Tapi tidak ada keputusan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Jadi diputuskan pada tanggal 7. Dia bisa daftarkan, Pak. Tanggal 7. Jadi tanggal 7 saya daftarkan, tanggal 8 terdaftar. Ya, Anda semuanya akhirnya tahu. Seperti itu. Tapi anak-anak udah tahu Bang ya untuk rencana mereka berdua. Kalau anak-anak nanti tanya Baim ya. Saya pikir anak-anak tidak akan diberitahu karena dia itu masih kecil, masih umur berapa ya, seingat saya ada 4 tahun kalau nggak salah ada berapa. Jadi anak-anak tidak, yang jelas apa yang paling nyaman buat anak-anak itulah yang terbaik. Jadi itu juga berdasarkan perlindungan anak, berdasarkan juga surat edaran Mahkamah Agung bahwa apa yang terbaik buat anak itulah yang harus diputuskan. Jadi
kalau misalnya anak itu nyamannya dan tentramnya dia dengan ayahnya, jadi harus diputuskan hadonanya. Hadona itu hak merawat dan melakukan pengawasan ya. Itu diserahkan kepada ayahnya. Kalau memang dia lebih nyaman dengan ibunya, hadonanya diserahkan kepada ibunya. Nah, tapi dalam problem ini, yang saya tahu berdasarkan data yang saya terima, berdasarkan saksi yang ada, anak-anak itu nyamannya ke Mbak Iko. Setelah kemarin preskon, Kita tidak membahas itu. Bang, setelah kemarin preskon kan Baim lebih banyak dihujat gitu ya Bang. Maksudnya setelah itu Abang bertemu dengan Baim lagi, bisa cerita nggak Bang? Maksudnya kondisi Baim seperti apa? Apakah mentalnya gitu dari yang Abang lihat? Setelah Nggak preskon ada. itu Jadi yang nangis. ya itu kan, jadi kita tidak boleh terus-menerus membenarkan kesalahan dengan kita mendiamkan kesalahan itu. Ya. Kalau ada kesalahan, ungkapkan. Orang yang bersalah ingin membela diri, bela diri. Tapi kita tidak bisa terus-menerus sebuah kesalahan dibiarkan. Membiarkan sebuah kesalahan sama saja kita membenarkan kesalahan tersebut. Jadi kalau memang salah, sampaikan. Kalau misalnya saya tidak melakukan, bantah. Itu adalah aturannya, aturan mainnya. Jadi saya pikir bukan persoalan teman-teman yang ada di mana masyarakat itu terus tidak terima, tidak. Mungkin dia tidak memahami. Kalau saya buka lebih jauh, mungkin tidak pantas saya sampaikan. Jadi mending saya batasi saja, karena semuanya itu materinya nanti di pengadilan. Oke, thank you.